Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Tukang Servis Desa. Masuk lagi HP Oppo A92 ya, dalam kondisi LCD rusak ya. Jadi ini minta ganti LCD dan langsung saja saya lakukan pembongkaran. Jadi untuk bagian cover sudah saya buka ya, tinggal melakukan perbongkaran dan pelepasan baut-bautnya ya. Dan ini HP-nya baru pertama kali ya di servis, jadi terlihat segelnya masih utuh ya. Oke, lanjut lepas semua baut-bautnya dan angkat bagian covernya ya, bagian tutup tengahnya. Jadi di sini karena HP-nya masih baru pertama kali diperbaiki, kemungkinan agak lumayan sedikit kuat ya untuk bagian tutup tengahnya. Jangan lupa juga lepas SIM tray-nya, kemudian hati-hati saat membuka karena ada fleksibel fingerprint-nya ya. Jangan terlalu dalam apabila menggunakan alat bantu untuk mengangkat bagian tutup tengahnya ya. Oke, angkat pelan-pelan saja dan hati-hati, dan sambil di cek ya, apabila pas dibuka nanti bagian tombolnya malah lepas ya, karena biasanya untuk bagian tombol ini sering lepas ya, kehabisan karetnya ya. Oke, di sini karena pergantian LCD, jadi saya buka di bagian baterai dulu, kemudian angkat baterainya ya. Jadi kalau misalkan pengangkatan baterai ini manual ya, biar tanpa menggunakan cairan pembantu pelunak lem, kita ditarik pelan-pelan ya, namun jangan terlalu kuat saat menariknya, takutnya nanti malah HP-nya bisa terlempar ya. Jadi pelan-pelan saja, tarik pelan-pelan sampai benar-benar terangkat ya. Apabila sudah terangkat, lanjut lepas LCD yang lama ya, kemudian angkat soketnya dan buka LCD lamanya. Di sini karena masih baru pertama kali diperbaiki ya, jadi lemnya nggak terlalu kuat lagi ya, nempel kayaknya. Nah, ini lebih mudah untuk melepasnya. Dan lanjut lepas LCD lamanya ya. Ini sambil dicek juga untuk saringan di atas bagian LCD itu biasanya ada saringan ya. Jadi saringan itu hati-hati jangan sampai hilang ya, karena itu sangat bermanfaat sekali ya untuk melindungi kamera dari debu atau kotoran yang masuk ya. Kemudian lanjut bersihkan bagian tulangannya, pastikan semua bersih ya. Dan jangan lupa untuk bagian ini ya, saringan itu dipasang kembali, karena apabila tidak dipasang itu nanti banyak debu yang masuk ya. Jadi pastikan itu masih nempel ya. Bisa kadang-kadang itu bisa nempel di LCD yang lama ya, jadi bisa terlupa juga saat pemasangan ya. Oke, lanjut merapikan sisa-sisa lemnya. Dan di sini LCD-nya sudah disiapkan ya, tinggal lanjut pengetesan dan persiapan pemasangan ya. Jadi sebelum melakukan pemasangan, di sini saya lakukan pengetesan terlebih dahulu pada LCD baru ya. Oke, coba cek terlebih dahulu ya, mudah-mudahan tidak ada masalah untuk LCD barunya. Oke, saya coba hidupkan dan alhamdulillah sudah hidup. Kita akan tunggu sampai ke tampilan menu ya. Di sini kayaknya kita harus bersabar, ada yang biasanya lebih cepat, ada yang biasanya agak lama ya. Jadi kita harus nunggu beberapa menit sampai benar-benar tampil ke tampilan menu. Oke, dan alhamdulillah sudah tampil ke menu ya. Kita coba cek sentuhnya, dan ini pakai sandi. Oke, tes dulu untuk bagian sentuhnya dan lain-lain ya. Ini untuk mematikannya pakai kombinasi ya, jadi di sini langsung saja saya lepas untuk bagian soket saja ya. Apabila sudah dites dan dirasa aman, jadi tinggal persiapan pengeleman LCD ya. Jangan lupa lepas semua untuk bagian-bagian yang di LCD baru ya, segel atau plastik-plastik.
apalagi plastik yang di kamera itu ya, itu harus dilepas, karena apabila tidak dilepas itu takutnya malah kamera jadi buram ya, jadi kabur. Ini sebelum melakukan pemasangan saya coba tes terlebih dahulu ya untuk LCD baru. Apabila sudah dirasa pas, lanjut ke pengeleman ya, kasih lem secukupnya, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit ya. Kemudian untuk bagian tulangannya, untuk bagian sensor jangan sampai tertutup lem ya, karena apabila tertutup lem nanti malah nggak berfungsi ya sensornya. Jadi tinggal kita kasih lem secukupnya, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit ya, pas pemasangan nanti, agar tidak ada cahaya-cahaya yang keluar juga dari samping-samping si samping-samping ini ya, frame-nya ya. Dan di sini karena kameranya ada di samping ya, jadi nggak mengganggu bagian sensor dan saringannya ya. Kemudian lanjut pasang LCD dan rapikan ya untuk LCD-nya. Kemudian rapikan juga bagian soket LCD-nya dan fleksibelnya di pijat pelan-pelan ya, agar rapi saat ditutup ya, jadi nggak terlipat. Kemudian rapikan plastik bening yang di belakang baterai, lanjut pemasangan baterai dan merapikan bagian tutup tengahnya ya. Pastikan untuk bagian soket dan lain-lain terpasang ya. Dan di sini untuk bagian fingerprintnya agak pendek ya untuk fleksibelnya, jadi pelan-pelan saja saat pemasangan. Hati-hati, takutnya nanti fleksibelnya malah robek ya atau putus, jadi pelan-pelan saja. Pastikan semua soket-soketnya aman ya. Kemudian lanjut pemasangan tutup tengahnya dan rapikan, tekan pelan-pelan saja ya, jangan terlalu kuat untuk menekan di bagian LCD ya, cukup di bagian pinggir-pinggirnya saja. Kemudian lanjut saya pasang SIM tray-nya dan cek tombol-tombolnya juga ya. Dan setelah itu lanjut pasang baut-bautnya, kemudian rapikan semua baut-bautnya ya. Oke, jadi untuk pemasangan LCD sendiri sudah selesai ya, namun perlu hati-hati ya saat melakukan pemasangan dan pembongkaran, karena ada bagian-bagian yang takutnya kayak fleksibel itu bisa putus atau robek ya. Dan tombol-tombolnya juga walaupun kecil ya, untuk bagian tombol itu kalau hilang nanti malah susah dicari ya. Oke, setelah dilakukan pemasangan baut, lanjut ke pengeleman bagian cover. Dan di situ untuk pengeleman kasih lem secukupnya ya. Jadi setelah selesai pemasangan tinggal lanjut pengeleman untuk cover, jadi kasih lem secukupnya. Dan hati-hati juga ya saat membuka covernya itu, karena bagian cover itu ya takutnya sering terkelupas ya, jadi akhirnya malah nombok. Oke, lanjut pasang covernya. Dan alhamdulillah sudah done ya untuk pemasangan ini, tinggal kita kasih perekat atau karet atau yang lainnya ya, atau penjepit ya. Jadi HP ini sudah selesai sambil menunggu lemnya kering, jadi siap dikonfirmasi ke usernya. Untuk kekencangan karetnya sendiri kita pakai perasaan saja ya, jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu kendur ya, jadi untuk menahan saja. Dan terima kasih, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang lagi dan memberikan konten-konten yang menarik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.